친했어요 모두 보고 싶어서 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul media transmisi. Teman-teman sekalian, apa pengertian dari media transmisi? Dalam terminologi jaringan komputer, media transmisi adalah saluran antara pemancar atau pemberi sinyal, data dan penerima data. Saluran tersebut menjadi penghubung data yang dikirim dari satu tempat ke tempat lain. Media transmisi secara luas diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu media transmisi fisik dan media transmisi non-fisik. Media transmisi fisik. Media transmisi fisik biasa disebut juga sebagai media transmisi wired atau bounded. Sinyal data dari pengirim ditransmisikan, diarahkan, dan dibatasi dalam jalur sempit dengan menggunakan tautan fisik berupa kabel atau bahan konduktor. Karakteristik dari media transmisi fisik adalah memiliki kecepatan transfer data yang tinggi, aman, dan umumnya untuk jarak yang relatif lebih pendek. Yang termasuk dalam media transmisi fisik pada jaringan kabel adalah twisted pair, kabel koaksial, kabel fiber optik, strip-line, dan microstrip-line. Baik, yang pertama adalah kabel twisted pair. Kabel twisted pair termasuk media transmisi fisik yang paling banyak digunakan. Kabel twisted pair adalah jenis kabel yang terdiri dari dua kabel konduktor berinsulasi terpisah yang dililitkan satu sama lain. Umumnya, beberapa pasang kabel dibundel bersama dalam selubung pelindung. Twisted pair terdiri atas dua jenis, yaitu unshielded twisted pair atau UTP dan shielded twisted pair atau STP. Unshielded twisted pair atau UTP. UTP terdiri dua kabel tembaga yang terisolasi yang dipilih untuk satu sama lain. Jenis kabel ini memiliki kemampuan untuk memblokir interferensi dan tidak bergantung pada pelindung fisik. Kabel ini digunakan untuk telepon. Shielded twisted pair atau STP. Jenis kabel ini terdiri dari pelindung khusus, penutup jalinan tembaga, atau pelindung foil. Untuk memblokir gangguan eksternal, kabel ini digunakan dalam Ethernet berkecepatan data tinggi. Selain itu, dipakai pada saluran telepon. Yang kedua adalah kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel yang memiliki penutup plastik luar yang berisi lapisan insulasi yang terbuat dari PVC dan dua konduktor paralel masing-masing memiliki penutup pelindung terisolasi yang terpisah. Kabel koaksial mentransmisikan informasi dalam dua mode, yakni baseband atau bandwidth kabel khusus dan broadband atau bandwidth kabel, dibagi menjadi rentang terpisah. TV kabel dan jaringan televisi analog adalah contoh perangkat komunikasi yang banyak menggunakan kabel koaksial. Kelebihan dari kabel koaksial yaitu memiliki bandwidth yang tinggi, lebih kebal terhadap noise yang mengganggu jaringan, mudah dipasang dan diperluas, serta murah. Yang ketiga adalah kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah jenis kabel transmisi yang menggunakan konsep pemantauan cahaya melalui inti yang terbuat dari kaca atau plastik. Inti dikelilingi oleh kaca atau penutup plastik yang kurang padat yang disebut dengan cladding. Kabel ini umumnya digunakan untuk transmisi data dalam jumlah yang besar. Kabel fiber bisa searah dengan dua arah. WDM atau Wavelength Division Multiplexer mendukung dua mode, yaitu mode satu arah dan dua arah. Kelebihan dari kabel fiber adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah kapasitas dan bandwidth-nya cukup besar, ringan, lebih sedikit redaman sinyal, kebal terhadap interferensi elektromagnetik, dan tahan terhadap bahan korosif. Selanjutnya yang keempat adalah strip-line. Strip-line adalah media saluran transmisi elektromagnetik transversal yang ditemukan oleh Robert M. Betrett dari Pusat Penelitian Angkatan Udara, Cambridge pada tahun 1950-an. Strip-line adalah
bentuk paling awal dari saluran transmisi planar. Strip line menggunakan bahan konduktor untuk mengirimkan gelombang frekuensi tinggi yang disebut dengan waveguide. Bahan konduktor ini diapit di antara dua lapisan bidang tanah untuk meredam gangguan elektromagnetik atau electromagnetic interference atau EMI. Yang kelima adalah microstrip line. Microstrip line adalah jenis saluran transmisi yang terdiri dari konduktor yang dibuat pada substrat elektrik dengan bidang ground. Microstrip line dikembangkan oleh laboratorium ITT sebagai pesaing strip line dan pertama kali diterbitkan oleh Grid dan Ekman pada Posting Ire Lekman dan Proceeding Ire Desember 1952. Selain media transmisi fisik, ada pun dikatakan dengan media transmisi non-fisik, yaitu media transmisi non-fisik juga disebut sebagai media transmisi wireless atau on-board. Media ini mengandalkan gelombang elektromagnetik dan tidak memerlukan media fisik untuk transmisi sinyal data. Karakteristik dari media jenis ini adalah sinyal disiarkan melalui udara, cenderung kurang aman, dan dapat digunakan untuk jarak yang lebih jauh. Banyak pengguna memilih media transmisi wireless karena lebih nyaman daripada memasang kabel. Selain itu, banyak bisnis telekomunikasi yang menggunakan media transmisi wireless pada lokasi yang tidak memungkinkan untuk dipasangi kabel. Yang termasuk dalam media transmisi non-fisik pada jaringan adalah gelombang radio, gelombang mikro, infrared, dan satelit komunikasi. Yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio atau radio wave adalah media transmisi wireless yang mendistribusikan sinyal radio melalui udara dalam jarak jauh, seperti antar kota, wilayah, dan negara. Juga dapat digunakan pada jarak pendek, seperti di dalam kantor atau di rumah. Teknologi komunikasi Bluetooth, UWB, Wi-Fi, dan WiMAX menggunakan sinyal gelombang radio untuk mengirimkan data. Yang kedua adalah gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave adalah gelombang radio menyediakan transmisi sinyal berkecepatan tinggi. Gelombang mikro dapat mengirimkan data dengan kecepatan hingga 4.500 kali lebih cepat daripada modem dial-up. Sebuah stasiun gelombang mikro adalah piringan reflektif yang berisi antena, transceiver, dan peralatan lain yang diperlukan untuk komunikasi gelombang mikro. Gelombang mikro menggunakan transmisi line of sight. Untuk menghindari kemungkinan penghalang seperti gedung atau gunung, stasiun gelombang mikro sering ditempatkan di puncak gedung, menara, atau gunung. Transmisi gelombang mikro digunakan di lingkungan di mana pemasangan media transmisi fisik sulit atau mustahil dilakukan. Misalnya, transmisi gelombang mikro digunakan di area terbuka, lebar seperti gurun atau danau, antara bangunan di wilayah geografis yang dekat, atau bahkan untuk komunikasi dengan satelit. Pengguna transmisi gelombang mikro saat ini seperti di universitas, rumah sakit, pemerintah kota, penyedia televisi kabel, dan perusahaan telepon. Yang ketiga adalah infrared. Infrared atau disingkat dengan IRH adalah media transmisi nirkabel yang mengirimkan sinyal menggunakan gelombang cahaya infrared. Komputer dan perangkat seluler seperti mouse, printer, dan ponsel pintar seringkali memiliki port IRDA yang memungkinkan transfer data dari satu perangkat ke perangkat lain menggunakan gelombang cahaya infrared. Dan yang keempat adalah satelit. Satelit komunikasi adalah stasiun luar angkasa yang menerima sinyal gelombang mikro dari stasiun berbasis bumi, memperkuat sinyal, dan memancarkan sinyal kembali ke sejumlah stasiun airbase. Stasiun airbase ini seringkali merupakan stasiun gelombang mikro. Perangkat lain seperti ponsel pintar dan penerima GPS juga dapat berfungsi sebagai stasiun airbase. Transmisi dari stasiun airbase ke satelit adalah uplink. Transmisi dari satelit ke stasiun airbase adalah downlink. Aplikasi seperti navigasi udara
siaran televisi dan radio, parkiran cuaca, konferensi video, sistem GPS, dan koneksi internet menggunakan satelit komunikasi. Dengan parabola yang tepat dan kartu modem satelit, konsumen mengakses internet menggunakan teknologi satelit. Namun, dengan koneksi internet satelit, transmisi uplink biasanya lebih lambat daripada transmisi downlink. Perbedaan kecepatan ini biasanya dapat diterima oleh sebagian besar pengguna satelit internet karena mereka cenderung mengunduh lebih banyak data daripada unggah data. Meskipun koneksi internet satelit lebih mahal daripada koneksi internet kabel atau DSL, terkadang ini adalah satu-satunya pilihan internet berkecepatan tinggi di daerah terpencil. Demikianlah penjelasan mengenai jenis-jenis media transmisi pada jaringan komputer. Semoga yang dipaparkan bisa bermanfaat dan membantu kita memahami materi ini secara konferensi. Baik, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.